kalian tahu hukum Newton itu apa? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Fitri Astri Wulandari dengan NIM 2018-1020-1011 dari jurusan Fisika Angkatan 2020 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Penasaran? Kita bahas. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan. Hukum gerak ini merupakan dasar mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi jika menggunakan hukum ini, dapat dihitung berapa cepat dari jaraknya. Hal ini berlaku juga ketika benda jatuh dari atas ke bawah atau benda berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Hukum Newton ada 3. Minum, tenang. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus berarti jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Sekali lagi, hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Hukum Newton 1 berkaitan dengan pengembangan benda atau yang disebut dengan inersia. Maksudnya adalah setiap benda akan cenderung mempertahankan kegiatannya. Jadi, kunci dari hukum Newton 1 ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberi gaya, dan setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Contohnya, pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Namun, secara tiba-tiba, ada seseorang yang nyebrang sembarangan. Supir bus tersebut langsung ngerem mendadak. Maka, otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Pada contoh ini, tubuh kita mendapatkan gaya dari bus yang melaju. Tubuh kita ketika dalam posisi duduk nyaman di dalam bus berada pada bunyi, setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, ketika bus mengerem mendadak seperti tadi, tubuh kita berusaha kembali ke posisi yang semula berada pada bunyi, setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Selanjutnya, hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Contoh dari hukum Newton kedua ini adalah, misalnya, kamu punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil mainanmu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak juga. Hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu, coba deh, di atas mobil mainan itu, kamu kasih beban. Kamu taruh batu besar di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat kan kamu menariknya? Nah, dari hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Yang terakhir adalah hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga berbunyi,
Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum Newton 3 ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi loh teman-teman. Maksudnya adalah benda yang kita berikan gaya akan menimbulkan reaksi terhadap kita. Contohnya adalah saat tangan kita memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Semakin keras kita memukul meja, maka semakin sakit juga tangan kita. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa apel jatuhnya dari atas ke bawah? Dan kenapa bulan yang ada di atas itu kok gak jatuh ya? Oleh karena itu teman-teman, kita harus semangat belajar fisika. Ya, siapa tahu kita adalah calon ilmuwan nanti. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai.